Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir ini saya akan membahas review dari materi awal sampai akhir ya untuk mata kuliah pemrograman basis data, prodi sistem informasi, Universitas Nusantara PGRI Kediri. Jadi di sini pertemuan satu kita bahas dulu tentang pengenalan pemrograman basis data dan reviewnya basis data ya sebagai mata kuliah prasyarat. Di sini mata kuliah PBD ini adalah gabungan dari mata kuliah pemrograman dan database ya. Di sini untuk prasyaratnya mahasiswa diharapkan sudah menguasai pemrograman dan basis data ya. Nah, di sini kita akan gabungkan antara pemrograman dan database ya. Nah, di sini ada dua pembahasan sebenarnya di sini pemrograman di dalam database dan pemrograman dengan database yang mungkin sudah banyak dikenal adalah pemrograman dengan database ya. Jadi pemrogramannya untuk logiknya kemudian datanya disimpan di database. Tapi di mata kuliah ini saya juga menekankan pemrograman di dalam database. Nah, bagaimana maksudnya di sini pemrograman di dalam database itu jadi database yang selain menyimpan data bisa juga kita gunakan logiknya ya, logik di dalam database. Nah, di sini nanti database itu yang semula itu hanya yang dipakai hanya tabel, tapi nanti di mata kuliah ini akan kita bahas bagaimana kita buat prosedur, function dan trigger pemrograman di dalam database sehingga manfaatnya lebih banyak ya daripada hanya untuk menyimpan data ya. Kemudian di sini adalah contohnya, contoh perbandingan menyimpan data dalam bentuk Excel atau belum menggunakan aplikasi database MySQL dan yang lain ya dengan yang menggunakan aplikasi database ya. Jadi ini tentunya akan ada perbedaan baik sisi teknisnya dan manfaatnya. Nah, kemudian kalau yang tadi ya dengan database berarti pemrogramannya biasanya disimpan di logiknya disimpan di bahasa pemrograman, kemudian database hanya untuk menyimpan datanya tabelnya saja. Tapi kalau dengan pemrograman dalam database berarti nanti akan ada prosedur, function dan yang lain. Yang tentunya nanti di pemrograman nanti kita tinggal memanggil prosedurnya atau functionnya sehingga lebih irit dalam line code-nya ya, dalam baris kodenya. Untuk reviewnya di sini ada anomali, redundansi dan seterusnya. Ini adalah pengetahuan dasar yang wajib dipahami oleh mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini. Nah, di sini saya ambil dari video YouTube-nya Prof. Dr. Kusrini MKom ya, tentang ciri tabel yang tidak normal. Di sini ada anomali insertion, delete dan update ya. Sehingga perlunya kita membuat tabel yang normal ya, jadi tidak ada anomali. Nah, di sini akan juga ada definisi dari normalisasi dari beliau dan tujuannya. Kemudian untuk materi yang kedua, di sini saya membahas tentang bagaimana transformasi atau cara mengubah dari ERD ke relasi antar tabel ya. Nanti berarti entitas akan jadi tabel ataupun akan jadi field. Relasinya nanti tergantung dari kardinalitasnya. Nah, di sini ada contoh dari video dari YouTube dari Prof. Dr. Kusrini MKom. Di sini ada entitas mahasiswa yang memiliki relasi dengan jurusan. Kemudian di mahasiswa itu juga ada atribut NPM dan nama ya. Jurusan juga punya dan seterusnya. Kalau yang bergaris ini berarti dia primary key, yang tidak ada garisnya berarti non primary key. Ini ada punya beberapa relasi, bahkan di sini bisa ada dua relasi dari dua entitas ya. Di sini sebagai pembimbing,
tesis atau skripsi, dan di sini sebagai dosen wali. Nah, kemudian dalam peranannya dalam mata kuliah ya, di sini dosen juga mengajar mata kuliah tertentu, dan mata kuliah tertentu itu biasanya juga punya prasyarat ya. Jadi ada kalanya nanti suatu entitas itu berhubungan dengan dirinya sendiri ya, sebagai prasyarat kalau contohnya adalah mata kuliah. Kemudian di sini juga kita bahas bagaimana transformasi ya dari ERD ke tabel ya di sini. Nah, ini transformasi yang sederhana, kemudian naik lagi sedikit. Nah, kemudian di sini mahasiswanya, kemudian jurusannya. Nah, berikutnya adalah bagaimana transformasi untuk relasinya. Nah, di sini bagaimana relasi jika one to many seperti ini. Ini ada foreign key dan primary key dari tabel jurusan masuk ke tabel mahasiswa. Kemudian bagaimana jika ada many to many seperti ini. Nah, ini berarti kita butuh tabel baru untuk menampung data mengajar ini sehingga bisa bertemu di tengah ini ya, foreign key-nya ya. Jadi tidak saling tukar tapi bertemu di mengajar. Nah, berikutnya juga ini contoh many to many untuk mahasiswa dan mengajar. Ini berarti mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, dan mata kuliah bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa, atau mata kuliah bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa ya. Jadi many to many ini. Nah, kemudian ini untuk relasi antara mahasiswa dengan dosen, di sini sebagai wali berarti ya ini ada foreign key, NIP dari dosen sebagai wali dan NIP dari dosen juga sebagai pembimbing. Jadi di sini ada dua foreign key dari asal yang sama tapi untuk tujuan yang berbeda. Nah, kemudian untuk yang prasyarat tadi seperti ini bentuknya. Jadi kita bentuk tabel baru yang merupakan isinya merupakan sama ya, sebenarnya sama-sama kode mata kuliah, tapi yang atas itu mata kuliah aslinya, yang bawah itu adalah mata kuliah prasyaratnya. Ini untuk pertemuan ketiga, pertemuan kedua ya. Pertemuan ketiga saya membahas data definition language, mulai dari create, alter, rename, drop untuk database dan tabel. Nah, di sini saya jelaskan pengertian database dan tabel, kemudian bagaimana kita sintak dari SQL untuk membuat tabel. Di sini saya contohkan adalah membuat tabel mahasiswa dengan beberapa atribut, tipe data, dan constraint. Ya, tentunya di sini juga ada relasi primary key dan foreign key. Untuk alter berarti untuk merubah struktur, ya, merubah struktur dari suatu tabel. Drop untuk menghapus, di sini bisa menghapus mulai database sampai trigger dan index ya, menghapus. Ini contoh dari alter, bagaimana alter tabel untuk menambahkan foreign key. Kemudian di sini ini tadi berupa query ya, SQL, tapi kalau ini menggunakan software, tinggal diklik next gitu ya. Pakai sini saya pakai DB4G for MySQL untuk yang Express Edition ya, yang gratis. Nah, ini relasi tabel dengan constraint foreign key. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau kemudian efek menggunakan foreign key, berarti nanti jika menggunakan software tadi ya, nanti jika di ini ada drop down untuk menampilkan list dari tabel yang terrelasi yang foreign key tadi. Itu untuk pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat di sini saya membahas data manipulation language untuk menambah dan menampilkan data. Menambah berarti menggunakan insert, menampilkan menggunakan select ya. Kalau insert ini ada dua jenis ya, ada dua macam bentuk coding, ada yang menyebutkan nama fieldnya, ada yang tidak. Ini tujuannya sama-sama insert, cuma teknisnya agak berbeda. Kalau yang dengan nama field berarti kita bisa mengarahkan atau memilih field yang akan kita isi, tapi kalau yang tanpa nama field berarti kita diasumsikan kita mengisi semua fieldnya dan sesuai urutan. Jadi sesuai kebutuhan yang mana yang mau dipilih. Ini contohnya
misalkan ada tabel dosen, kemudian di sini kita akan menambahkan data baru, ya. Ini nanti ada single atau multiple. Kalau single ya seperti ini, ya. Kalau multiple berarti ada beberapa nilai nanti, ada dipisahkan dengan koma, ya. Kemudian contoh kalau insert tanpa nama field berarti tinggal dihilangkan tadi yang dikurung sebelah dosen ini tadi sehingga bisa lebih pendek. Nah, tapi ini resikonya diasumsikan atau dianggap semua field itu diisi, ya. Dan semua field diisi dan sesuai dengan urutan, Ya. Kemudian select ini untuk menampilkan data dari tabel. Di sini bisa menampilkan semua field atau kolom, ya. Bentuknya nanti ada bintangnya atau mungkin field tertentu. Kalau field tertentu berarti tinggal disebutin aja nama fieldnya apa, ya. Kemudian from-nya tabel apa, from nama tabelnya apa. Kemudian jika menampilkan baris tertentu, kalau yang ini tadi semua baris, tapi kalau yang bawah ini kita filter, ya. Istilahnya kita filter, kita saring, tidak semua data ditampilkan. Di sini ada filter di sini. Tergantung yang mau difilter itu apa. Berikutnya ada contoh di sini untuk yang semua data dan semua field, menggunakan bintang, tinggal disebutkan nama tabelnya apa. Di sini misalkan tabelnya adalah dosen, berarti select bintang from dosen. Ini hasil atau outputnya, ya. Kemudian jika ada field tertentu, misalkan saya hanya menampilkan namanya saja, nah sini berarti disebutin nama fieldnya, kemudian yang nanti outputnya akan mengikuti perintah dari query-nya. Berikutnya adalah ada filter di sini, jadi tidak semua data ditampilkan. Kalau ini kan tadi ada 3 data ditampilin semua, ya, baik nama saja atau semua field. Tapi kalau ini kita pilih, ya, kita filter. Tentunya ada kata kuncinya adalah where, ya. Yang mau di filter itu field apa, dan yang mau ditampilkan itu field yang isinya datanya itu apa. Nah, contohnya di sini adalah menampilkan semua field dari tabel dosen where atau di mana NIP-nya itu ini, ya. Jadi data tertentu saja, yang NIP-nya hanya ini, ya. Yang tampil hanya satu data dengan semua field ini tampil, ya. Ada NIP, nama, JK. Nah, ini jika menggunakan beberapa field saja dengan beberapa data saja, ya. Jadi tidak semua data ditampilkan. Di sini ada nama dan JK, kemudian juga ada filter dari datanya NIP tertentu sehingga yang tampil hanya 2 field dan 1 data, tergantung filternya, ya. Ini pertemuan ke-4, ya. Berikutnya pertemuan ke-5 saya membahas mengubah dan menghapus, ya. Ya, update dan delete, ya. Sini merubah dan menghapus data. Kalau kalau alter tadi merubah struktur, kalau update ini mengubah datanya. Ini syntax query-nya seperti ini, ya. Kemudian ini contohnya, ini ada tabel sebelum diupdate, kemudian ada perintah update di sini, kemudian hasilnya setelah ini dieksekusi, hasilnya jadi seperti ini. Tadinya ini, sekarang ini. Yang diubah hanya namanya, ya. Nanti bisa juga merubah field yang lain, ya. Kecuali primary key-nya, ya. Kecuali primary key-nya karena primary key ini digunakan sebagai kunci, ya. Jadi tidak boleh diubah, nih. Berikutnya jika mengubah beberapa field, ya. Ini misalkan ada field 1 dan field 2. Ini bentuknya seperti ini, contohnya seperti ini, update MAS, set nama, koma. Yang diubah ini nama dan alamatnya, dimana NIM-nya adalah 001. Yang diubah nama dan alamatnya. Tadinya ini, sekarang ini. Kemudian pemilihan field kunci, ini pemilihan field kunci yang untuk filter itu sebaiknya itu primary key-nya, ya, sebaiknya. Bisa juga sebenarnya Anda mau menggunakan field kunci yang lain, ya, bisa nama atau apa, tapi nanti jika ada nama yang sama nanti berbahaya, ya. Nanti data yang lain akan ikut berubah. Tapi kalau primary key itu sudah dipastikan beda dengan yang lain. Nah, di sini ada 2 kasus, misalkan yang pertama itu field kuncinya pakai nama, field kuncinya pakai NIM.
Nah, kalau yang nama itu misalkan di sini ada ini ya, aninya ada 2 di sini. Nah, tapi NIM-nya beda. Kalau where-nya ani yang diubah Jalan Melati ini ya alamatnya. Berarti nanti ini dan ini akan berubah karena where-nya itu ani ya, where namanya. Where nama. Tapi kalau yang kanan itu nanti where-nya apa nim ya, nim itu kan berarti primary key-nya. Ya nanti fokusnya ya hanya ini, nggak kemana-mana ya. Jadi acuannya tuh nim. Kalau yang kanan, kalau yang kiri itu acuannya adalah nama. Ya, ini ada 2 ani ini bisa ikut terubah nih ani-ani yang lainnya. Ya, nanti silahkan dibuktikan ya. Kemudian delete ya, delete menghapus data. Ini bisa menghapus semua atau data tertentu saja. Ya, kalau semua berarti ya tanpa filter ya. Kalau tertentu berarti ada filternya. Nah ini ya, ini ada kondisinya berarti tidak semua ya. Nah, contohnya di sini ada ini bentuknya. Ini contohnya ada di sini delete from dosen. Nah ini kalau ini aja yang dieksekusi berarti nanti semua uh, data di tabel dosen akan akan terhapus ya. Akan dihapus. Tapi kalau yang ada filternya berarti nanti hanya ini saja yang hilang. Gitu ya. Kemudian pertemuan berikutnya ini saya membahas menampilkan data tapi tadi hanya sekedar satu tabel ya. Nah ini ada join dan filter ya. Jadi agak naik sedikit rumitnya ya. Di sini saya contohkan ada tabel A sama tabel B. Tentunya yang dijoinkan itu yang punya relasi ya. Kedua tabel itu ya ada yang menghubungkan ya. Kalau nggak ada yang menghubungkan nanti informasinya kurang penting atau mungkin tidak terlalu berguna ya kalau tidak ada relasinya ya. Nah, di sini contohnya ada prodi dan mahasiswa. Penghubungnya adalah kode P di tabel mahasiswa. Ini foreign key-nya, primary key-nya kalau di mahasiswa itu NIM, kalau primary key di prodi itu ada kode P. Di sini contohnya adalah ini kasusnya. Bentuk query-nya seperti ini. Ya, ini atau ya bisa juga menggunakan sama-sama inner join tapi menggunakan using itu untuk apa ini untuk variasi bentuk query ya. Outputnya sama nanti outputnya sama. Nah, ini contoh yang lain variasi yang lain ini saya pakai where. Jadi joinnya onnya itu setelah where ya. Tapi nanti tidak ada kata join di sini jadi cuma langsung di koma gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini pakai natural join. Ini kalau yang natural join berarti penghubungnya harus sama ya. Maksudnya sama itu teksnya ya ini. Kalau ini kode P ini juga kode P. Jadi kalau di sini kode prodi, di sini kode P itu pakai natural join itu nggak bisa. Jadi harus sama fit penghubungnya. Ini ada beberapa detail untuk menggambarkan bentuk join ya, query join. Jadi di sini ada tabel mahasiswa, kemudian ada tabel prodi, PK-nya NIM di mahasiswa, dan dia juga punya foreign key dari tabel prodi, ini kode P ya, kode P. Ini jadi yang mau ditampilkan itu apa, from-nya itu tabelnya apa saja, ini from dengan mahasiswa, hubungannya adalah inner join, tipe koneksinya, tipe relasinya. Kemudian on ini adalah penghubung. Di sini mahasiswa titik kode P, mahasiswa titik kode P sama dengan prodi titik kode P. Kemudian kalau join 3 tabel berarti sekali lagi berapapun tabel yang ada joinkan yang penting ada paham relasinya itu nanti nggak akan ada masalah. Nah, ini menggabungkan 3 tabel berarti on-nya ada 2, on yang pertama, on yang kedua. Itu kalau 3 tabel ya. Nah, ini jika ditambahkan dengan filter atau where ya, sini filternya pakai where. Di sini menampilkan yang jenis kelaminnya perempuan saja atau bisa diganti filter yang lain ya tergantung kebutuhan atau mungkin dari kota tertentu ya nanti tinggal diganti filternya. Nah kemudian ini ada
tipe join atau tipe relasi, ada inner join, outer join, left join, right join. Nah, inner join ini berarti yang sama kayak irisan, data yang sama ditampilkan. Kalau outer itu yang bisa apa namanya, ini kalau tabel satunya ini, tabel 2-nya ini, kalau di outer itu yang tampil yang ini. Kalau ini tadi yang tampil yang tengah, resultnya itu ya. Kalau yang left berarti yang kiri fokusnya, yang apa, yang jadi ini kiri ini kanan, ini kiri ini kanan ya. Berarti kalau right join berarti fokusnya ke kanan, kalau left fokusnya ke kiri. Kemudian pertemuan berikutnya built-in function. Jadi di sini kita sudah menggunakan function untuk di dalam SQL untuk membantu kita untuk menampilkan data tertentu ya. Di sini ada beberapa fungsi bawaan yang sudah ada di dalam SQL, ada fungsi string, matematika, tanggal, waktu, dan seterusnya. Nah, ini contohnya ada string, misalkan pakai upper, lower, substring, kemudian ada len, ada find. Ini yang saya nggak tampilin semua ya, jadi nanti lebih lengkapnya bisa Anda cek di sktutorial.org atau W3 School ya, untuk lebih jelasnya. Kemudian fungsi matematika di sini ada absolut, akar kuadrat, pangkat, membulatkan, dan bilangan random. Kemudian ada tanggal dan waktu, ada now, year, month, day, time diff ini untuk selisih. Kemudian ada agregasi, min, max, sum, count, average. Ada fungsi kondisi di sini jika seperti kita menulis logic di sini ya. Jika nilainya lebih besar ini maka ini, else-nya ini gitu. Ya, fungsi kondisi ya. Bisa juga pakai case ya, selain pakai if, kalau bentuknya case seperti ini. Gitu ya. Kemudian di sini ada beberapa contoh kasus penggunaan fungsi built-in ya. Di sini misalkan nilai tertinggi, jadi menggunakan max nanti, kemudian berapa banyak menggunakan count, rata-rata menggunakan average. Di sini sudah ada jawabannya ya, di slide-nya sudah saya kasihkan sebelumnya ya. Jadi Anda tinggal buka lagi kalau membutuhkan. Ya, ini ada tabelnya di kiri, kemudian kasusnya di atasnya sini, kemudian ada jawabannya, ada outputnya ya. Jadi tinggal nanti dipelajari lagi kalau dibutuhkan. Ya. Kemudian ada group by, ini berdasarkan field tertentu, ya, berdasarkan kode MK di sini ya, sehingga tampilannya seperti ini nanti. Nah, ya, ini yang ada yang belum fix dan yang sudah fix ya. Nanti dulu sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi ada kalanya nanti Anda butuh subquery ya, menulis select dalam select ya. Ini tapi ini sangat rumit ya, jadi kalau dibutuhkan saja ya subquery itu. Kemudian di sini ada penggunaan aggregate ya, ada count, ada average ya, tampilnya seperti ini. Kemudian teman berikutnya ada stored function. Jadi tadi built-in function itu kita menggunakan function yang sudah ada. Kalau stored function itu kita bikin sendiri functionnya. Isinya apa ya? Isinya sesuai kebutuhan. Misalkan di sini kita mau membuat function untuk menghitung diskon berdasarkan dan seterusnya. Ya. Atau bisa juga kita membuat function untuk menghitung banyaknya mahasiswa, menghitung function untuk menghitung umur atau usia. Nah, di sini ada contoh untuk menghitung diskon. Ya, declare itu deklarasi ya. Set itu mengisi. Ya, kemudian return itu karena kita bikin function berarti ada returnnya, mengembalikan perhitungan yang tadi, return berarti nanti diarahkan ke nama functionnya apa. Nah, penggunaannya seperti ini. Jadi function itu bisa kita gabung dengan query yang lain, maksudnya dengan sintak query yang lain. Ini contohnya, ini adalah function, ini adalah yang mau diproses di function ini, parameternya ya, 10 ini besaran diskonnya ya, nanti bisa dicek di fungsinya itu 10 itu diskon untuk persennya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian
menghitung banyaknya mahasiswa ini menggunakan count. Kemudian penggunaannya seperti ini, outputnya seperti ini. Kemudian jika penggunaannya digabung dengan query yang lain berarti seperti ini. Satu itu kode prodinya, ini hasilnya seperti ini. Kalau ini kan cuma 2 ya. Kalau ini ditambahi data nama prodinya apa. Kemudian menghitung usia ya. Ini ada select year now dikurangi year tanggalnya. Jadi year now itu mengambil tahun sekarang, tahun sistem di laptop atau PC yang digunakan sekarang ini dikurangi dengan tanggal lahir ya, ini ya, tanggal lahir. Nah, ini outputnya dalam tahun ya, tadi dalam tahun. Itu untuk pertemuan ke berapa tadi? Ke-7 ya. Pertemuan ke-9 ya. Berikutnya pertemuan ke-10 ini membahas stored function. Stored prosedur ya, stored prosedur ya. Nah, di sini isinya bisa berbagai macam tipe query ya. Di sini ada select, insert, update, delete. Bisa juga untuk perhitungan non database. Nah, ini contohnya ada prosedur untuk menghitung jumlah 2 bilangan. Nah, seperti ini bentuknya, cara manggilnya seperti ini, outputnya seperti ini. Kemudian ada ini yang tanpa database ya, untuk apa ini ya, pangkat ya, untuk pangkat. Kemudian ini yang sering digunakan adalah prosedur untuk menampilkan data. Ya. Ini query-nya, jadi dibuat dulu query-nya, kalau sudah outputnya sesuai, nanti baru kita bungkus dengan prosedur. Ya. Ini yang tanpa parameter. Cara manggilnya seperti ini, outputnya sama dengan query. Kemudian yang dengan parameter ini ada yang dikirim parameternya, sehingga di sini ada kode MK karena yang dikirim itu adalah kode MK. Manggilnya seperti ini, ya, hasilnya seperti ini. M3 ya parameternya. Kemudian ada SP untuk insert ya. Tentunya ini butuh parameter karena kita melemparkan isi dari user dari form user kemudian diproses di database ya, sehingga ini butuh parameter. Ini cara manggilnya, cara menggunakannya. Kemudian update. Nah, update ini hampir sama dengan insert, cuma bentuk query-nya yang beda. Tadi insert ini update ya. Untuk parameternya hampir sama. Ini cara memanggilnya ya. Kemudian delete. Ya, delete ini menghapus. Ya, ini tentunya lebih simpel dari sebelumnya. Ini cuma delete from MK atau tabelnya apa, where filternya apa, parameternya. Ini cara manggilnya. Nah, ini kelebihan kalau pakai SP ya. Nah, ini ada perbandingan PHP tanpa SP seperti ini. Kalau query-nya sepanjang ini nanti akan lebih terasa ya. Kalau ini kan cuma pendek ya. Nah, kalau dengan SP berarti tinggal diganti call nilai tampil, tapi sebelumnya harus sudah membuat SP yang isinya ini. Nah, itu untuk pertemuan ke berapa tadi ya? 10 ya. Pertemuan berikutnya adalah ke-11 trigger. Jadi di sini ada trigger. Nah, ini untuk kode SQL yang dijalankan secara otomatis. Ketika peristiwa terjadi pada tabel apa sih peristiwanya, ini ada berupa insert, update, sama delete. Ini pertemuan ke-11 ke operasi insert dulu. Ini contohnya. Jadi ketika ada tabel A itu di insert ya, apa yang terjadi di tabel yang lain? Tentunya yang ada relasinya ya. Nah, ini sintaknya. Nah, ini sintak yang lebih detail ya, lebih besar ya di sini. Create trigger, nama triggernya apa nanti, before atau after itu adalah timingnya. Timing waktu eksekusi, operasinya adalah insert atau update atau delete. Jadi ini dipilih salah satu. On tabel apa, dipasangin triggernya apa. For each row itu untuk setiap barisnya apa yang dilakukan yang di dalam di antara begin dan end ini apa yang dilakukan. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada sedikit relasi antar tabel ya. Ada barang kategori, satuan, persediaan, M transaksi dan D transaksi. Nah, misalkan saya mau menginsert ini apa ini? Insert cek stok ya, cek stok. Itu persediaan ya. Jika stoknya memenuhi maka diinsert, dan akan mengurangi stok ya. Jika tidak ya tidak bisa diinsert. Nah, ini awalnya ini, kemudian
ada apa namanya penyimpanan di transaksi, kemudian stoknya berkurang. Ini contoh yang kedua. Nah, ini bentuk triggernya. Nah, jadi create trigger, membuat trigger dengan nama check stock. Ini nama triggernya check stock. Before insert itu berarti timingnya sebelum insert ke tabel di transaksi. Pada setiap barisnya saya ngelakuin ini. Ini apa sih? Ini deklarasi variabel sisa dengan tipe integer dengan bulat. Kemudian set sisa yang tadi dideklar itu diisi. Select stock from persediaan di mana persediaannya adalah new. Jadi karena ini before ini pakai new ya. Data yang baru. Kode stok yang nanti akan diproses. Kemudian dimasukkan ke sisa nanti dibandingkan dengan JML yang akan diinsert di transaksi. Jika memenuhi atau lebih besar, maka diupdate. Jika tidak, maka akan bisa kita kasih notif ya, SQL state dengan stok produk tidak mencukupi dan enggak jadi diupdate nanti. Berikutnya trigger operasi update. Tadi insert, sekarang update. Contohnya apa? Nah, di sini ada tabel ini ya. Barang kategori ini ada histori harga. Jadi ketika saya ubah harga di sini, maka akan tersimpan di histori harga. Jadi ada harga lama, ada harga baru di sini. Harga lama, harga baru. Harga lama berarti yang sebelum di-update, nah kemudian diupdate dengan data yang harga yang baru. Jadi di sini akan ada histori harga. Jadi sehingga bisa dicek harga lama, harga barunya berapa. Bentuk triggernya seperti ini. Jadi ada insert itu histori harga. Jadi waktu after update on persediaan, yang diupdate itu apanya ya. Nah, nanti harganya tentunya akan melakukan insert ke tabel histori harga dengan bentuk format seperti ini. Ini bentuk query yang lebih detail karena tadi tidak ada if-nya, ini ada if-nya. If-nya ini untuk memfilter apakah harga jual itu sama dengan harga lama dengan harga yang baru ya. Kemudian berikutnya yang terakhir ada trigger operasi delete. Ini materi terakhir. Nah, ini contoh kasusnya adalah jika ada perubahan bukan ini, bentar ya. Nah, ini kasusnya misalkan jika nota 01 ini dihapus, maka yang di sini juga akan ikut dihapus. Jadi di sini bisa dicek nanti yang 01 akan hilang semua dari nota. Ya. Triggernya seperti ini. Jadi ketika ada delete di tabel M transaksi, maka juga akan menghapus data di tabel D transaksi. Di M transaksi akan menghapus D transaksi ya. Ini contoh yang lain pakai mahasiswa dan alumni. Jadi ketika alumni itu dihapus, di sini datanya dihapus, maka akan menghapus juga data di MHS. Triggernya seperti ini. Kemudian yang terakhir tadi teori tentang trigger delete ya. Ini misalkan di sini saya hapus, maka di sini akan ada efeknya. Efeknya ketika data dihapus, maka otomatis akan menghapus data KRS. Nah, sehingga datanya akan konsisten dan ada manfaatnya juga. Nah, itu untuk review awal sampai akhir ya untuk mata kuliah PPD. Semoga bermanfaat. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.